Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nindi Putri Lestari, calon juru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan refleksi dan kesimpulan pada modul 1.2.a.8 koneksi antar modul. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Refleksi tersebut saya langsung ke dalam model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah menerapkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mengharmonisasikan antara kodrat alam dan kodrat zaman dan mewujudkannya dalam aksi nyata modul 1.1, di mana anak harus menjadi diri sendiri untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa yang akan datang, baik menjadi manusia ataupun bagian dari anggota masyarakat. Selain itu, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan adalah memimpin kodrat anak, dan modul 1.2 mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak serta bagaimana implementasinya dengan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pendidik harus mampu menerapkan sistem AMO serta menghamba kepada murid dapat menganalisa dan merancang nilai dan peran guru penggerak serta diimplementasikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan penjelasan bahwa pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Selain itu, juga sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Karena dengan berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran, maka sebagai seorang pendidik mampu mengantarkan murid untuk dapat mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki sebagai bekal di masa yang akan datang. Poin kedua adalah tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menjadi seorang murid yang masih perlu belajar untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Saya masih perlu banyak belajar tentang nilai-nilai dan peran guru. Selama ini, saya masih beranggapan pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid sudah baik. Akan tetapi, setelah mempelajari nilai dan peran guru penggerak ini, ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki agar murid benar-benar memenuhi haknya dalam belajar. Saya merasa ada yang perlu saya benahi. Ya, saya harus belajar dan belajar lagi untuk mendampingi murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang saya lakukan selama ini terhadap murid saya adalah hanya transfer ilmu dan berorientasi pada pembelajaran serta hasil akhir saja, tanpa memperhatikan sebuah proses
di mana hal itu jauh dari nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Selain itu, saya kurang memperhatikan pentingnya kolaborasi antar teman sejawat yang sesungguhnya. Hal itu menjadi bahan untuk merefleksikan diri saya sebagai pendidik, serta motivasi bagi diri saya untuk memperbaiki kekurangan saya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan menjadi coach bagi guru lain. Selain itu, saya juga harus bisa mewujudkan kepemimpinan pada murid dan menggerakkan komunitas praktisi agar terwujud pendidikan yang lebih baik. Poin berikutnya, penerapan ke depan atau rencana. Hal yang harus saya lakukan ke depannya untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti berbagai pelatihan atau fintech secara mandiri, baik online maupun offline. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, atasan, warga sekolah, maupun pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kontekstual yang menyenangkan serta menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Poin keempat, memiliki pola pikir yang terbuka untuk menerima masukan dari rekan sejawat, atasan, ataupun warga sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Yang kelima, saya harus adaptif dan bisa mengumpulkan ide baru agar proses pembelajaran menjadi bermakna untuk murid. Dan yang keenam, saya harus memperdalam penguasaan dalam bidang TIK agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan dapat membuat pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan. Kesimpulan, banyak pengalaman yang saya dapatkan selama beberapa waktu mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan dari sini saya masih perlu banyak belajar agar saya dapat menerapkan nilai dan peran sebagai guru berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pikiran pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.